Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis sinopsis, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada novel yang berjudul Pergi, yaitu karya Terelie. Yang pertama sinopsis. Sinopsis novel Pergi, karya Terelie. Novel ini menceritakan kisah tentang bujang yang mencari tujuan hidup, kemana hendak pergi, melalui kenangan demi kenangan masa lalu. Pertarungan hidup dan mati untuk memutuskan kemana langkah kaki akan dibawa. Novel ini merupakan kelanjutan dari sequel novel Pulang sebelumnya, dan novel ini masih menceritakan Bujang sebagai pentolan keluarga Tong dan mengisahkan kehidupan Bujang yang telah ditinggal orang-orang terdekatnya, seperti mama, tauke besar, dan beberapa guru yang mengajarinya. Bujang bekerja sama dengan kepala tukang pukul keluarga Tong, yaitu Togar dan Parwes, membawa keluarga Tong lebih besar dan lebih baik. Selain itu, di novel ini, Bujang bertemu dengan Thomas, yaitu salah satu tokoh di novel Negeri Para Berdebah dan Negeri di Ujung Tanduk, dan tokoh yang muncul beberapa kepala keluarga dari shadow ekonomi. Lalu siapa sosok bertopeng yang misterius yang mampu mengalahkan Bujang, dan sosok tersebut mengetahui nama asli Bujang? Yang kedua, unsur intrinsik. Berikut merupakan unsur intrinsik dari novel Pergi, karya Terelie. Di antaranya adalah tema. Tema yang terdapat dalam novel Pergi ini sama halnya seperti sequel novel sebelumnya, yaitu novel Pulang, yang membahas mengenai shadow ekonomi dengan segala intriknya yang dikombinasikan dengan perjalanan batin sang tokoh, yaitu Bujang. Tokoh dan penokohan. Bujang merupakan sosok yang pintar, pandai berkelahi, jagal nomor 1, penurut, tidak ingkar janji, dan juga pemberani. Samad, yaitu bapak Bujang, memiliki sifat keras, baik, setia, penolong, dan juga penyayang. Tuanku Imam merupakan kakak tertua Mida yang baik, alim, penyayang, dan bijaksana. Master Dragon, yaitu kepala keluarga Lin yang baik, tegas, bijaksana, dan sabar, dan masih banyak yang lainnya. Salonga, ia merupakan pelatih penembak yang bersifat keras, tegas, dan penembak yang handal. White, mantan marinir yang jago menembak, dan membantu Bujang dalam beberapa misi. Yuki dan Kiko, si kembar cucu guru Bushi, yang kocak dan menyebalkan. Parwes, tokoh yang tidak terlalu banyak bicara. Ia hanya berbicara melalui gadget dan hanya membahas bisnis. Edwin, pilot pesawat Bujang yang mengantarkan kemanapun Bujang pergi. Tokoh tambahan lainnya seperti Otet, Digo, Rambang, Maria, Katrina, dan Thomas. Yang ketiga, alur. Alur yang terdapat dalam novel Pergi ini adalah menggunakan alur campuran, di mana ada alur maju dan alur mundur di dalamnya. Yang keempat, latar waktu. Latar waktu yang terdapat dalam novel Pergi ini menggunakan waktu masa sekarang, juga masa lampau. Di sini, penulis menggunakan media surat untuk menceritakan sebagian kisah yang berlatar masa lampau. Dan yang kelima, latar tempat. Latar tempat yang terjadi dalam novel Pergi ini, penulis cukup banyak memasukkan berbagai negara, seperti Meksiko, Indonesia, Jepang, Macau, dan juga Hong Kong. 6. Sudut pandang. Sudut pandang yang terdapat dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yaitu tokoh Bujang. 7. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel Pergi ini menggunakan bahasa yang sederhana namun indah. Penulis mengemasnya dengan bahasa baku dan tak baku, serta penambahan 6 bahasa asing, diantaranya Spanyol, Arab, Inggris, Jepang, Filipina, dan Rusia. 8. Amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah tentang bagaimana menemukan tujuan dan kemana hendak pergi, dengan berbagai peristiwa yang hampir merenggut nyawa seseorang hingga ia menyadari akan makna hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, unsur ekstrinsik. Berikut merupakan unsur ekstrinsik dari novel Pergi karya Terelie. Di antaranya adalah 1. Nilai sosial. Nilai sosial yang terkandung dari novel Pergi ini tergambar ketika Digo tetap membantu Bujang dan membelanya, karena prinsip dari Digo adalah keluarga segalanya, meskipun Bujang adalah saudara tirinya. Meski Digo ingin memberantas shadow ekonomi, namun ia mendahulukan membantu Bujang.
Begitulah rasanya. Seharusnya saudara harus lebih mementingkan saudara daripada hasrat pribadi. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel Pergi ini adalah keteladanan orang tua. Di sini diceritakan bagaimana Bujang dan Rambang merupakan anak-anak yang cerdas dan berpotensi baik. Namun, mereka malah mengikuti jejak orang tuanya, menjadi tukang pukul, sehingga orang tua berhati-hatilah dalam bersikap, karena sikapmu adalah teladan untuk anak-anakmu. Yang ketiga, nilai pendidikan. Keluarga adalah tempat terbaik yang kembali, seperti yang dilakukan Bashir untuk menyelamatkan keluarga yang telah membesarkannya. Dan Digo yang telah mengakui Bujang adalah adiknya, dan Tuanku Iman merupakan muara Bujang dalam menjawab semua teka-teki pertanyaannya. Yang keempat, nilai agama. Selanjutnya, nilai agama yang terdapat dalam novel ini adalah pentingnya menanamkan akhlak yang baik dalam keluarga, di mana ibunya Bujang telah menanamkan secara diam-diam ilmu agama padanya. Maka berpuluh-puluh tahun bersama keluarga Tong, Bujang tetap menjaga perutnya dari alkohol, babi, dan semua makanan haram, dan menjauhi perbuatan yang tidak baik, sehingga membuat keluarga Tong tidak lagi berbisnis perjudian, obat-obatan terlarang, pencurian, dan penipuan. Sehingga sangat penting menanamkan akhlak yang baik, karena akan berdampak baik bagi lingkungan dan merupakan sebagai pondasi kuat karakter anak. Dan yang terakhir, pesan moral. Pesan moralnya adalah bahwa tempat tujuan kita pergi sebenarnya adalah sebuah keutuhan keluarga, dan akhlak yang baik merupakan pondasi yang kuat untuk karakter anak. Teladan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.